warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak hebat. Sebelumnya saya minta maaf buka masker karena saya akan hanya sendiri ya. Oke. Baik, anak-anak kelas 7, selamat datang di SMP Negeri 2 Ngurah. Pertama saya ingin mengucapkan selamat. Semoga kalian kelak menjadi murid-murid yang berhasil. Baik, anak-anak, di sini saya akan menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, kemajuan bangsa Indonesia di masa depan sangat tergantung pada generasi muda. Karena itu, generasi muda perlu dibekali karakter yang baik. Pertanyaannya, bagaimana membangun karakter yang baik? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau bisa kita sebut dengan Kemendikbud, mendukung visi misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bahkan, Mendikbud Nadiem Makarim sendiri menyampaikan profil pelajar Pancasila. Permasalahannya, apa pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. 6 ciri utama. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, keenam, yaitu kreatif. Anak-anak yang saya sayangi, pelajar Pancasila mempunyai 6 elemen tadi. Dan kesemuanya tercover untuk menjadikan kalian memiliki karakter yang baik. Sekarang kita bahas yang elemen pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta yang penting adalah menerapkan pemahamannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan apa kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia? Elemen kuncinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ada 5 elemen kunci dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya apa? Pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Mengapa? Untuk menumbuhkan saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global ada 3. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Jadi kalian harus mengenal sekaligus menghargai budaya kalian. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Sampai di sini? Paham ya? Oke, sekarang kita ikuti yang ketiga dalam pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Oke, yang ketiga adalah bergotong royong. Anak-anak, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong. Maksudnya apa?
kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Mengapa harus bersama-sama dan mengapa harus sukarela? Agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, lebih mudah, dan otomatis akan terasa lebih ringan. Pertanyaannya, apa elemen dari bergotong royong? Kalau namanya bersama-sama, berarti pasti ada kolaborasi, ada kepedulian, sekaligus ada berbagi. Jadi bergotong royong ada 3 ya, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Baik anak-anak, untuk yang keempat, mandiri. Seperti kalian ketahui, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Maksudnya apa? Sebagai pelajar, dia bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi pastikan kalian menjadi pelajar yang mandiri. Bisa? Pasti bisa. Saya yakin 100%. Lalu apa elemen dari mandiri? Elemen dari mandiri adalah kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya sebagai pelajar Pancasila adalah pelajar yang bernalar kritis. Maksudnya bernalar kritis apa? Mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan akhirnya menyimpulkannya. Jadi ada serangkaian proses informasi, kemudian dibangun keterkaitan antara informasi itu, dianalisis, dievaluasi, dan terakhir disimpulkan. Mesti ada pertanyaan dari kalian. Apa elemen dari bernalar kritis? Namanya saja bernalar kritis ya. 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang kedua, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Serta yang ketiga, kalian mengambil keputusan. Jadi tidak ujuk-ujuk ada keputusan. Pasti kemudian ada pertama ada informasi yang diperoleh, kemudian diproses, dianalisis, dievaluasi. Kemudian setelah itu direfleksi pemikiran dan proses berpikirnya. Akhirnya baru mendapat keputusan. Baik anak-anak, yang terakhir dari pelajar Pancasila adalah pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sekali lagi, pelajar yang kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Lalu apa elemen dari kreatif? Kalian mesti berpikir kreatif, berarti apa saja yang diperlukan? Di sini adalah kalian berarti menghasilkan gagasan yang orisinal. Gagasannya bukan asal comot-comot, tidak, tapi gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Pertanyaan saya, apakah kalian mampu menjadi pelajar Pancasila? Bagaimana? Menurut kalian, kira-kira mampu apa tidak kalian menjadi pelajar Pancasila? Yakin kalian mampu. Dengan usaha keras, dengan belajar sungguh-sungguh, dengan memahami kunci-kunci dan elemen yang ada, saya yakin kalian pasti sukses. Anak hebat adalah anak yang bertanggung jawab, yang punya disiplin tinggi, dan saya yakin kalian dapat diandalkan. Jadi, pelajar Pancasila, mengapa tidak? Pasti bisa. Terima kasih atas perhatian kalian. Ada kurangnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.